Baik, cukup terima kasih dan kita lanjutkan dengan inilah Bapak Ibu yang saya hormati sambutan Gubernur Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi LAN RI, Pak Dr. Muhammad Taufik DIE. Juga yang kita hormati Kapus Japfung LAN RI, Ibu Dr. Ervi Mutmainnah ME. Juga Pak Dr. Budiarso Teguh Widodo, Ketua Asosiasi Profesi Widya Iswara Pusat dan seluruh jajaran tim dari PP ABWI. Selamat datang di Kota Wisata Kota Batu. Kalau orang Jawa Timur tidak sebut Batu, Batu. Selamat datang di Kota Batu. Pak PJ Wali Kota Batu, Pak Aris Agung Paiwa yang juga Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, bersama Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Kajari, tadi juga ada Pak Dandim, semua Forkopimda full tim menyambut Widya Iswara yang mulia dari seluruh Indonesia. Para Widya Iswara semua yang saya hormati, alhamdulillah keputusan DPP ABWI melakukan Jamnas di Kota Batu tentu menjadi bagian penting untuk bisa terus membangun penguatan kompetensi di antara kita semua, karena memang dinamika secara lokal, regional, nasional, dan global pergerakannya sangat dinamis, sangat cepat, bahkan sering berjalan secara unpredictable. Maka pertemuan-pertemuan dengan call for paper, inovasi-inovasi, kreativitas dari seluruh Widya Iswara pada Jamnas menjadi sangat penting, Pak Budi. Di setiap proses pelatihan di BPSDM selalu pesertanya diminta membuat proyek perubahan, kalau itu PIM 2, kalau pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawasan selalu mereka diminta membuat aksi perubahan. 2 hari lalu baru saya menutup untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Yang saya pesankan adalah bahwa ketika aksi perubahan itu dilakukan, maka harus berdampak. Ada RB tematik, ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan semua format RB selalu diikuti kata berdampak. SPBE terakhir sesungguhnya kalau dilihat dari scoring sistem tertinggi provinsi lain skornya. Tapi oleh tim independen yang paling berdampak adalah RB di Provinsi Jawa Timur. Maka yang diumumkan sebagai pemenang hanya yang berdampak, jadi tunggal. Provinsi Jawa Timur kemudian menjadi pemenang tunggal karena dianggap paling berdampak oleh tim independen. Saya waktu itu selesai menerima apresiasi, kemudian Pak Menpan RB sama Pak Menko Marves menjelaskan bagaimana mekanisme penilaian oleh tim independen itu. Artinya bahwa tidak mungkin tidak ada inovasi, tidak mungkin tidak ada perubahan. Guru saya, Profesor Dr. Sutandio Weknyo Subroto almarhum, sejak semester 1 di kelas beliau selalu menyampaikan
bahwa hidup adalah perubahan. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau Gus Dur seringkali menyampaikan, orang hidup harus siap melakukan pengorbanan, dan setiap pengorbanan besar pahalanya. Para Widyaiswara ini orang-orang hebat, orang-orang yang penuh dengan menurut saya kemampuan-kemampuan di atas bakat. Jadi kalau ada sesuatu saya rasa yang mampu melakukan breakthrough itu ya panjenengan semua para Widyaiswara. Suatu saat ketika di Kementerian Sosial begitu banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, pembayaran bansos yang tadinya cash menjadi cashless, maka kemudian menggunakan kartu, lalu ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, lalu ada KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan seterusnya. Maka yang kemudian saya minta adalah kepada Pak Sekjen, kumpulkan Widyaiswara, ajak sering-sering ketemu dengan saya ke lapangan bersama-sama. Bagaimana saya membayangkan perubahan secepat itu, tim di Kementerian Sosial saja belum tentu mereka memahami percepatan perubahan yang mereka harus adopsi di setiap kebijakan-kebijakan mereka. Lalu kemudian Widyaiswara yang span of control-nya dari kantor kementerian itu jauh. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka harus menyerap berbagai percepatan kebijakan dan realisasi di lapangan karena harus segera menyampaikan kepada siswa-siswi didiknya. Saya rasa tidak banyak daerah yang menyertakan Widyaiswara untuk turun ke lapangan bersama-sama, mencoba memahami kebijakan-kebijakan yang harus terus diadapt dari berbagai perubahan lokal, regional, nasional maupun global. Tapi Widyaiswara tetap bisa memberikan penguatan kepada para siswa-siswi didiknya, peserta didiknya, dan tetap luar biasa. Saya kadang berpikir ilmunya Widyaiswara ini dari mana datangnya? Kok bisa menjawab berbagai tantangan? Luar biasa loh. Bapak Ibu sekalian, yang namanya kebijakan-kebijakan Kemenpan RB itu perubahannya luar biasa. Kebijakan-kebijakan dari Kemendagri juga luar biasa percepatannya. Dan itu maka ada sertifikasi-sertifikasi, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh para ASN. Nah, tidak semua Widyaiswara mendapatkan kesempatan mendengarkan langsung perubahan-perubahan kebijakan itu, tapi langsung mengajarkan. Dan ternyata hasilnya juga kalau di Jawa Timur saya merasakan hasilnya luar biasa. Saya menyebut hasilnya luar biasa karena banyak sekali capaian-capaian indikator pembangunan kabupaten kota dan provinsi di Jawa Timur itu ternyata memiliki tingkat signifikansi terhadap dampak yang diharapkan dari setiap proses yang dilakukan di setiap kabupaten kota maupun provinsi. Oleh karena itu, dari Jamnas ini bukan kita pamer apresiasi tidak, tapi ada baiknya mungkin beberapa yang menjadi, saya tidak enak menyampaikan, misalnya begini deh, ada apresiasi dari Badan Kepegawaian, Kepala BKD-nya sedang di sini. Tahun lalu kita mendapatkan apresiasi dari BKN tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. 2 hari lalu ada pertemuan Rakornas BKN di Bandung, kembali Jawa Timur bukan hanya Pemprov, Jawa Timur kembali mendapatkan apresiasi tertinggi dari Badan Kepegawaian Nasional. Nah, dari 5 indikator, 5-5-nya Pemprov dapat. Karena tahun lalu Jawa Timur terbanyak, maka Kepala BKN yang ke Jawa Timur menyerahkan. Karena tahun ini 2 hari lalu diumumkan Jawa Timur terbanyak,
maka kepala BKN juga akan hadir sendiri menyerahkan, karena terlalu banyak daripada rame-rame ke Jakarta, beliau yang akan menyerahkan di Jawa Timur. Yang ingin saya sampaikan adalah, jikalau ini bisa dianggap sebagai bagian dari best practice, jikalau ini bisa dianggap sebagai bagian dari best practice, barangkali ada yang memiliki passion di situ di antara keahlian dari para widya iswara yang ada, kemudian pulang bisa menjadi oleh-oleh. Oh, ini yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Ambil lagi mungkin kabupaten kota mana yang dianggap bisa dijadikan media best practice dari yang mungkin bisa direplikasi di daerah di mana Bapak Ibu sekalian bertugas. Jikalau ini saya sampaikan, sesungguhnya bahwa ada keberseiringan dinamika yang sama-sama harus kita lakukan proses secara akseleratif. Nah, proses secara akseleratif itu kalau di Jawa Timur kita diuntungkan karena perguruan tingginya banyak. Strong partnership terbangun dengan sangat baik di Provinsi Jawa Timur. Kemudian di Jawa Timur ini bottom up participation-nya luar biasa. Jadi kalau kita memberikan stimulan kecil, itu resonansinya, multiplier efeknya akan panjang. Karena memang bottom up participation sudah terbangun dengan sangat baik. Jadi ada potensi-potensi yang mungkin belum tentu bisa ditemukan di provinsi yang lain. Jadi kami memiliki social capital yang luar biasa. Kota Batu memiliki social capital yang luar biasa. Provinsi Jawa Timur memiliki social capital yang luar biasa. Social capital ini sebuah proses panjang. Tapi tidak berarti bahwa percepatan secara akseleratif dan intervensi secara signifikan tidak bisa dilakukan. Saya sering berbagi pemetaan program. Kemudian saya melakukan diskusi agak spesifik dengan perguruan tinggi tertentu, termasuk di Malang Raya. Di Malang Raya ini tidak selesai saya, karena melihat Malang Raya sepertinya semua sudah running well. Tapi ketika saya menunjukkan peta, kebetulan yang ada di desa itu sekarang menjadi salah seorang pemimpin media yang cukup prestisius di Jawa Timur. Lalu kawan ini menyampaikan, yang disampaikan Bu Hovifa itu betul karena di kampung itu yang sarjana hanya saya dan kakak saya, dia bilang. Artinya ada kultur yang memang harus diintervensi dengan apa KKN. Saya minta pokoknya KKN di situ, KKN lagi di situ. Kalau fakultas A misalnya hanya boleh 2 kali, nanti kampus B, kampusnya, fakultasnya, saya meminta KKN lebih intensif di situ karena untuk bisa melakukan perubahan budaya tidak bisa bim salah bim, harus ada proses berkelanjutan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang sudah dibina, dididik oleh para widya iswara ini kan harus ketemu pada ekosistem yang mendukung. Orang-orang brilian, orang-orang yang punya pikiran genuine harus ketemu ekosistem yang memberikan support. Nah, ketika ekosistem itu justru menolak perubahan, maka orang-orang yang sebetulnya sudah disiapkan menjadi game changer. Saya mohon maaf, ini kalimat yang agak sering saya sampaikan. Orang-orang yang ketika berproses di lembaga-lembaga BPSDM yang Bapak Ibu pimpin, mereka sudah disiapkan sebagai game changer. Mereka tidak bisa melakukan perubahan karena ekosistemnya tertutup. Saya sangat sering menyampaikan di antara ASN, mereka harus siap menjadi enabler leader, pemimpin pemungkin. Pemimpin pemungkin, kadang kita ketemu kategori orang, saya mohon maaf kalau menggunakan bahasa Arab saya lebih friendly ini. Imam Al-Ghazali menyebut begini, ada kategori rajulun yadri annahu yadri. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 kategori orang, rajulun yadri annahu yadri.
Dia tahu bahwa dia mampu. Dia bisa menjadi game changer. Dia bisa menjadi enabler leader. Pemimpin pemungkin. Apa yang dulu tidak mungkin menjadi mungkin karena dia bisa membuka ruang-ruang sekat-sekat yang gelap, yang abu-abu. Ternyata dia bisa membuka ruang itu menjadi terang benderang. Nah, di antara para widya iswara akan ketemu peserta didik rajulun yadri annahu yadri. Dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian akan ketemu kategori rajulun yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dia tidak mampu. Kalau dia tahu bahwa dia tidak mampu, maka dia akan berusaha untuk mencari tahu. Dia akan belajar. Dia akan bekerja keras. Dia akan mencoba membangun jejaring, dia akan mencoba membangun partnership dan seterusnya. Maka menemukanali peserta didik dan kalau pimpinan menemukanali apa yang sebetulnya secara personal bisa diidentifikasi seperti itu, maka short course tertentu bisa dilakukan supaya yang dia tahu bahwa dia tidak mampu dan dia punya usaha untuk memaksimalkan kompetensinya, maka format-format short course menjadi sangat penting. Ada kategori rajulun la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dia mampu. Nah, kalau dia ketemu dengan pemimpin yang open mind, maka dia akan bisa mengeksplor potensi-potensi efektifnya. Pada posisi seperti ini, maka open management menjadi penting. Pemimpin pemungkin itu akan memungkinkan membuka, mengeksplor seluruh potensi yang dimiliki oleh super timnya. Sehingga yang tadinya tidak tahu bahwa dia punya kemampuan, ternyata ternyata saya mampu, ternyata saya mampu, dan seterusnya. Maka selalu ada hope, selalu ada harapan dan seterusnya. Lalu yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Ini agak susah. Kalau dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, biasanya sok tahu. Yang sok tahu ini agak repot. Nanti kalau dia tidak bisa menyelesaikan persoalan, dia marah. Cenderung marah kepada tim, cenderung marah dan kemudian cenderung menyalah-nyalahkan orang. Lebih karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Maka top leader di situ memang harus rajin menyampaikan bahwa memang mungkin dia bukan pada tempat yang tepat. Mungkin dia akan lebih tepat kalau di tempat yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Format-format seperti ini dihadapi di level mana saja. Tapi bahwa saya ingin menyampaikan di antara ASN yang ada di dalam bimbingan binaan para widya iswara, maka memang mereka sudah harus punya semangat untuk menjadi game changer. Dia harus mampu melakukan perubahan-perubahan karena memang yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Mereka harus punya skill bagaimana menjadi enabler leader, menjadi pemimpin pemungkin. Karena pada dasarnya, hukum dasarnya adalah possible. Hukum dasarnya adalah possible, bukan impossible. Kalau hukum dasarnya adalah possible, maka sesungguhnya possibility itu ada di banyak lini, di banyak waktu, di banyak kesempatan, di banyak tempat dan seterusnya. Nah, pada posisi-posisi seperti inilah bagaimana sesungguhnya seorang widya iswara membukakan ruang-ruang yang menjadikan para peserta didik itu akhirnya they have to open mind. Dia sadar bahwa mereka harus membuka pikiran lebih luas, membuka jejaring lebih luas dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah tengah malam. Saya kalau jam 10 malam itu mata saya makin terang dan biasanya rapat sampai tengah malam, cuma emang beberapa hari ini sedikit agak super padat, jadi saya mohon maaf kalau siang tidak mungkin karena tadi itu kita melakukan format untuk bisa penguatan desa devisa. Jadi problem Jawa Timur itu kemiskinan pedesaan.
Dan kemiskinan pedesaan berarti kita harus melakukan penguatan SDM-nya, penguatan kapitalnya, penguatan jejaringnya di desa. Saya mungkin tambahkan di tahun 2019, bulan Februari kami dilantik, saya lihat peta ada 386 desa tertinggal di Jawa Timur. Dari 386 desa tertinggal di Jawa Timur, kita mengundang call for paper, yang kita undang, yang memasukkan paper itu ada 182 Pak Budi, 182. Saya waktu itu bilang, ini kita lakukan pemetaan, ternyata dari 182 kita butuh semuanya. Regrouping kita butuh semuanya. Akhirnya kemudian kita lakukan di Malang, dekat sini itu loh Pak Aris. Iya, di Jatim Park 1 apa 2 pertemuannya itu. Lalu setelah pertemuan itu saya minta dipandu, dikawal oleh Prof. Erani. Waktu itu sekarang di Seswapres, waktu itu baru saja beliau menyelesaikan tugasnya di Sekjen Kemendes PDTT. Saya minta beliau mendampingi, memandu. Itu bulan April, jadi 2 bulan setelah kami dilantik. 2019, 2020, 2021 bulan Juli, Jawa Timur sudah bebas desa tertinggal dan desa mandirinya tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Jadi desa mandiri di Jawa Timur itu 1492. 1492, artinya kalau desa mandiri support dari Kemendes PDTT sudah tidak ada. Dan ini tertinggi kedua setelah Jawa Timur, nomor 2 itu 1100. Tertinggi ketiga itu sudah 490. Artinya kita 1492. Saya ingin menyampaikan begini, banyak sekali pikiran-pikiran luar biasa dari para pakar yang juga memiliki komitmen untuk menurunkan bahkan menghilangkan desa-desa tertinggal di Indonesia. Kita memang mengundang dan kemudian pikiran-pikiran mereka kita jadikan referensi untuk mengambil kebijakan. Hari ini kita semuanya punya target menzerokan kemiskinan ekstrim di 2024. Nah, apa yang kemudian terkait dengan reformasi birokrasi berdampak bagi Widya Iswara, pemetaan terhadap stepping untuk bisa menurunkan kemiskinan ekstrim, bahkan 2024 ditarget 0 kemiskinan ekstrim di Indonesia, ini menjadi bagian penting. Saya rasa hampir setiap pertemuan nasional, kemiskinan ekstrim 240, kemudian stunting 14% di 2024 misalnya. Ini bagian-bagian di mana seluruh yang dididik di BPSDM di seluruh Indonesia, maka kembali salah satunya adalah bagaimana bisa punya aksi perubahan berdampak terhadap penurunan stunting 14% 2024, terhadap penurunan kemiskinan ekstrim 24 0%, terhadap peningkatan investasi dan seterusnya. Nah, format-format seperti inilah yang menjadikan Widya Iswara itu pasti pikirannya sangat dinamik, tema-temanya dinamik, karena memang dinamika pengambilan keputusan antara lokal, regional, dan global itu mengalami proses percepatan perubahan yang luar biasa. Ini di 2023. 2024 sangat banyak yang mungkin berada pada ruang agak abu-abu. 2025 sangat mungkin berada pada ruang yang agak abu-abu. Sampai hari ini saya masih mendiskusikan dengan beberapa kawan di Pemprov Jawa Timur.
Kalau nanti tidak ada RPJMD, Bapak sekalian, tidak ada RPJMD yang berbasis pemilihan umum. Misalnya RPJMD Jawa Timur sampai 24. Tapi kalau untuk Babel, untuk Banten, untuk Aceh, untuk Sulbar, sebetulnya ini kan sudah selesai nih. 23 ini saya tidak tahu RPJMD-nya berbasis apa, 24 RPJMD-nya berbasis apa, 25 karena dibahas RAPBD-nya di 24 itu RPJMD-nya seperti apa. Pak Budi, ini serius loh Pak Budi. Lalu indeks kinerja itu akan dihitung seperti apa? Anggaran gede Pak Budi, beliau pernah jadi komandan di Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Ini tidak sederhana. Saya sudah sempat membahas dengan beberapa kawan, ayo kita coba bikin rumusan kemudian kita usulkan. Jadi karena bulan-bulan ini itu masing-masing daerah se-Indonesia akan membahas RAPBD 2024. RAPBD 2024 berbasis RKPD. RKPD berbasis RPJMD. RPJMD-nya udah selesai tuh kalau Babel, kalau Banten, kalau Sulbar misalnya, Aceh ini udah selesai. Pada posisi itu tahun depan juga begitu sampai dengan 2025 karena pilkada serentak baru akhir 2024. Sementara bulan-bulan 6 itu siklusnya memang siklus pembahasan RAPBD. Nah ini artinya kehebatan para widya iswara diuji oleh siklus yang sudah diputuskan bahwa akan ada pilkada serentak dan itu bulan November 2024 dan seterusnya. Ini lebih serius nih Pak Budi menurut saya. Karena Bapak Ibu akan memandu bagaimana kompetensi ASN. ASN yang kompeten akan bekerja sesuai dengan format pada dasarnya RPJMD-nya begini, RKPD-nya begini, maka RAPBD-nya seperti ini, kenapa program ini harus dialokasikan anggaran sekian, kemudian target IKU-nya. Ini IKU-nya yang menentukan siapa. Jadi berapa IKU? Kalau di Provinsi Jawa Timur ada 11 IKU, Pemprov ya. Tapi kalau kemudian provinsi lain ada berapa IKU? Karena di Jawa Timur ini ada indeks yang tidak ada di tingkat pusat, indeks kesolehan sosial. Jadi indeks kesolehan sosial itu bukan hanya ngitung kalau Islam puasa Senin Kemis, enggak begitu. Indeks kesolehan sosial itu termasuk orang yang punya kepedulian kalau ada sampah dia juga membersihkan. Itu salah satu indeks kesolehan sosial. Jadi kalau ada tetangga misalnya dalam keadaan kesulitan dia juga membantu. Yang ngukur siapa ya BPS? Tetap yang ngukur BPS, tapi itu salah satu IKU, ada indeks kesolehan sosial IKS. Di tingkat mungkin provinsi lain juga tidak ada, di pusat juga tidak ada, itu kita bikin ada indeks kesolehan sosial. Karena tidak bisa kesolehan hanya dihitung dari proses hablum minallahnya. Hablum minannasnya ini penting, harus berseiring. Nah artinya bahwa Pak Budi PR besar untuk kita semua, khususnya widya iswara adalah kompetensi yang akan dibangun bagaimana RB berdampak, bagaimana, karena ukuran-ukuran dampak itu pasti ukuran kuantitatif, indikator-indikatornya terukur. Dan ketika kemudian RPJMD-nya sudah selesai, tapi harus ada RKPD. RKPD ini basisnya apa, RAPBD-nya berbasis apa, kinerjanya diukur dengan cara apa, dan siapa yang sebetulnya memiliki legalitas untuk memutuskan indeks kinerja yang memang harus dicapai oleh sebuah sistem pemerintahan tingkat kabupaten kota atau provinsi dengan support anggaran tertentu.
dan seterusnya. Saya mohon maaf, itu kesalahan yang memberi saya kesempatan dengan mic. Saya hampir di setiap forum selalu mengakhiri dengan PR. Supaya nanti Bapak Ibu tertidur, ingat PR yang tadi disampaikan oleh Bu Khofifa, RPJM-nya bagaimana, lalu kalau RPJMD-nya belum ada, lalu RKPD bagaimana, RAPBD bagaimana, maka silakan bertemu dengan mimpi-mimpi dan solusi-solusi itu untuk bisa mencari langkah terbaik bagi pembangunan di setiap daerah di mana Bapak Ibu bertugas. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini Jamnas yang membahagiakan bagi kita semua. Tetaplah ingat Kota Batu, jadi bukan Kota Batu, Kota Batu, tetaplah ingat Jawa Timur, dan mudah-mudahan silaturahim ini penuh ridha barokah Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampailah di akhir dari perjumpaan kita di malam hari ini. Gala dinner dari Jambore Nasional Widya Iswara kedua. Dan mohon berkenan untuk saya dapat menyampaikan satu pantun lagi sebelum kita tutup acara Bapak Ibu semuanya ya. Belum Bapak. Baik, keliling batu malam-malam. Lampu alun-alun terang menyala. Jamnas Widya Iswara sungguh berkesan. Silaturahmi ini amatlah istimewa. Seistimewa Bapak Ibu semuanya telah hadir di Kota Wisata Batu, dan akhir kata kita akan menutup acara malam hari ini. Terima kasih atas kerauhan dari yang terhormat Gubernur Jawa Timur dan seluruh tamu undangan lainnya. Saya Syafdan Wilson, terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk berfoto bersama. Bapak Ibu kami mohon untuk dapat merapat. Teman-teman media dan pers silakan mengambil gambar dari panggung. Mohon berkenan kepada yang terhormat Gubernur Jawa Timur untuk dapat mengambil gambar. Dimohon merapat ke tengah Bapak Ibu. Gambar akan kami ambil dari atas panggung. Bapak Ibu berada di samping kanan kiri Ibu Gubernur dan menghadap ke arah panggung utama. Mohon izin teman-teman dapat berkenan untuk baik Ibu, dimohon berkenan untuk menghadap ke panggung Bapak Ibu semuanya. Menghadapnya ke panggung Bapak Ibu semuanya, boleh di samping kanan kiri. Mohon izin Bapak Ibu menghadapnya ke arah panggung, kita akan mengambil gambar. Boleh, kalau ada yang mau pose bola boleh Bapak Ibu. Agar semuanya bisa masuk ke frame kamera, kalau ada yang mau pose bola disilakan.